Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Selamat datang di Risuka lagi nih kawan-kawan ya. Jadi Risuka itu review suka-suka sekarepku, sekarep aku beli apa baru aku review. Jadi no endorsement, pokoknya ikhlas lillahi ta'ala lah insyaallah untuk nge-review ini ya, jujur insyaallah, jujur 100%. Nah nanti juga aku ikhlas insyaallah buat kasih tahu ke temen-temen aku belinya di mana, nanti aku kasih linknya, mantap kan? Nah kali ini aku beli buku promo nih ya, lumayan dapat promoan dasar mamak-mamak. Jadi aku beli buku buat si kecil, ya elah mamak-mamak, iya mamak-mamak belanjanya buat si kecil terus gitu ya. Ini aku beli 3 buku ya, harganya itu aslinya itu 54.000 satuannya, dan ini lagi promo jadi 3 itu cuma 100.000. lumayan banget ya kan, enggak sih? Ya enggak? Lumayan, dasar jiwa mamak-mamak. Nah ini aku sengaja belinya beda-beda biar nanti aku tahu, aku lihat dulu mana yang bagus kayak gitu, baru nanti mana yang aku mau beli ulang kayak gitu ya. Nah ini yang pertama itu kisah tentang gajah ya, yang ada dalam Al-Quran, tahu kan? Nah kayak gitu, ini kisahnya juga lumayan. Itu ini di belakang ada seri-serisnya, ini ada banyak, ada burung hut, terus merpati, unta, paus, keledai, anjing, sapi betina, laba-laba, gajah sama semut. Jadi ini serisnya itu ada berbagai macam binatang yang ada di dalam Al-Quran ya guys ya. Nah untuk reviewannya nanti aku bahas di next ini ya, setelah kita buka semua bukunya. Nah ini selanjutnya ada Lala membersihkan sampah kawan-kawan. Jadi ini series anak, cerita anak jagoan gitu ya. Ini ada 2 orang anak yang jadi jagoan. Nah ini dibuka langsung kayak gini, langsung cerita ya, jadi ini bukan spoiler. Jadi ini cuma aku kasih tunjukin warna bagian depan dan belakangnya kayak gitu. Ini sama kok, harganya 54.000 tapi lagi promo, dicatat itu lagi promo 3 ini 100.000. Ini masih kayak gitu ya. Nah ini selanjutnya ada Halo Cican. Nah ini seriesnya yang Cican sedang bersedih. Nah Cican ini juga punya series banyak, jadi nantilah ya kita bahas. Ini Cican, ini si kelinci cantik dia, cowok kayaknya. Nah ini dia juga kayak si Lala membersihkan sampah. Nah kalau yang gajah ini kan dia ada bagian depan dulu gitu ya, kayak opening. Nah ini kan langsung to the point, ke gambar. Nah Cican juga langsung sama, langsung ke cerita di bagian awalnya, terus kayak gini di akhirnya kayak gitu kawan-kawan. Nah udah ya, langsung aja kita bahas satu-satu tiap bukunya. Oke, yang mau aku bahas pertama ini Lala membersihkan sampah. Ini salah satu favorit aku setelah aku baca ya kawan-kawan ya. Jadi Lala membersihkan sampah ini menceritakan tentang tanggung jawab anak untuk menjaga kebersihan, apalagi kalau udah makan, udah main gitu, jadi harus dibersihkan. Jadi ini nanti ada pembelajaran buat anak untuk bersih-bersih gitu ya kawan-kawan. Nah series yang anak jagoan ini juga banyak ceritanya ternyata kawan-kawan. Ada yang Lala senang sekolah, Lala suka berbagi, Lala suka membantu teman, Lala merapikan mainan, ketika Lala main gadget, dan Lala mendengarkan nasihat. Kayaknya ini harus beli lagi sih buku yang lainnya ya. Nah untuk isinya ya kawan-kawan, tadi udah kita intip sebelumnya. Ini gambarnya menurut aku cakep banget, karena karakternya itu dia kayak digambar pakai krayon gitu semacamnya. Jadi ini tuh bagus banget lah caraku lah. Ini jadi menarik buat anak-anak, terus fontnya juga sesuai dengan
gambarnya kayak gitu. Jadi ini menarik, dan juga gambarnya itu lucu, ada kucingnya terus di setiap halamannya kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya kucingnya itu juga bikin imut ya, kan anak-anak tuh suka sama hewan-hewan kan seringnya kayak gitu. Jadi ini buat menarik lah buat kayak gitu. Nah terus ini di halaman terakhir ada pesan-pesannya, itu anak jagoan tidak buang sampah sembarangan. Terus dikasih tahu di plastik-plastik itu di plastik-plastik, maksudnya itu anak-anak nanti diedukasi bahwa sampah itu harus dipilah-pilah sesuai kategorinya. Ada plastik, sampah organik, sama sampah kertas gitu. Mantul banget ini buku. Jadi ini ceritanya ya, 2 orang anak yang jagoan ini lagi bersih-bersih rumah. Kalau pengen tahu ceritanya beli aja, nanti aku kasih link di bawah buat belinya ya. Nah selanjutnya ini ada Ketika Cican Sedih, buku favorit aku nomor 2 di antara 3 buku ini yang tadi aku beli ya kawan-kawan. Nah Ketika Cican Sedih ini menceritakan si Cican ini lagi sedih dan dihibur kawan-kawannya. Dan apa sih penyebabnya Cican sedih ini nanti ada di buku ini. Kalau kawan-kawan pengen tahu penyebab Cican sedih, beli aja ya. Aku nggak mau spoiler, jadi ini aku cuma kasih tahu bentukan depannya kayak gini. Si Cican itu kayak gini, nanti di dalam itu ada karakter-karakter lainnya, banyak lumayan ya, dan lucu-lucu buat anak-anak pasti suka. Terus ini di bagian belakang bukunya itu ada sedikit games buat anak-anak, pasti anak-anak juga suka, apalagi kalau anak-anak udah besar ya. Ini ada carilah 5 perbedaan dari gambar ini kayak gitu. Ini jadi bisa mengasah ketelitian anak-anak kita untuk melihat perbedaan dari gambar-gambar ini. Mantep banget ya enggak sih? Nah buku ini tuh punya seri dan banyak macamnya ya, tapi nggak tertera di buku, jadi informasinya kurang banyak, nggak kayak buku yang sebelumnya itu kan kasih judul yang lainnya ya, jadi kita jadi tahu judul apa yang kira-kira cocok untuk anak kita, untuk menarik perhatian kita untuk beli lagi. Di sini di belakang cuma ada sinopsisnya dan ada manfaat dari series buku ini kayak gitu kawan-kawan. Tapi ini juga mantep sih, pokoknya ini lumayan lah untuk mengasah emosional anak kayak gitu. Nah selanjutnya ini yang terakhir yang aku suka, Gajah dan Abraham ya kan. Ini kisah dari Al-Quran. Mungkin kenapa ini jadi nomor 3 karena aku udah pernah baca sebelumnya di buku lain yang judulnya sama kayak gitu. Nah kalau di buku lain itu ceritanya dari sudut pandang orang ketiga gitu, jadi menceritakan gajah adalah bla 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 gitu kan. Nah kalau di buku ini sudut pandangnya orang pertama, jadi ini ceritanya si gajah yang menceritakan dirinya sendiri dalam buku ini. Ya sebenarnya ceritanya itu menarik sih, ringan untuk anak-anak, tapi untuk karakternya, animasinya itu kurang bagus menurut aku, lebih bagus yang ada di cerita sebelumnya. Nah ini covernya menurut aku paling bagus di antara yang lain, soalnya dia lebih tebal, terus dia juga lebih empuk gitu loh. Ini hardcover semua, tapi yang ini tuh jadi ada empuk-empuknya dikit gitu loh. Nah ini bagian depannya itu beda banget sama buku-buku sebelumnya, karena ini di bagian depannya itu nggak langsung cerita, tapi ada nama, tempat tempel foto di sini, terus ada Bismillahirrohmanirrohim untuk memulai cerita. Karena ini kan dari Al-Quran ya, jadi insya Allah Islami banget lah kalau ini kayak gitu. Itu bagusnya kayak gitu.
Nah itu dia ya kawan-kawan, nanti kalau kawan-kawan tertarik dengan buku ini juga bisa beli di link yang aku tulis di description box nanti ya mamak kawan-kawan. Oke, udah gitu aja Risuka kali ini ya kawan-kawan, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oke, jadi bisa mempertimbangkan kalau mau beli buku buat anak-anak, khususnya buat balita ya kawan-kawan ya. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya biar nanti kita cepat ketemu lagi. Karena aku udah gak sabar nih buat ketemu kalian lagi kawan-kawan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersih sampah. Bersih sampah. Sampah. Bagus nggak lo bukunya? Lo Bagus. madep sini sih. Bagus. Sampah. Suka nggak lo? Kak. Bukunya siapa? Kopi. Oh, punya Kavi. Weh, Kavi punya buku, Elo boleh pinjem. Engkau anggar Elo punya mainan, Kavi boleh pinjem ya? Ya.